anak-anak yang kuliahnya perikanan. Oke. Begitu tamat kerjanya di bank jadi teller. Iya. Aku rasa sayang banget ya, kenapa kamu nggak mau bantu mengurus negeri ini yang 2/3-nya laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NOSS. Ini kita kedatangan tamu jauh nih. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sehat. Ini dari Bali ya, jauh-jauh datang ke Jakarta. Ditodong lagi nih untuk podcast mendadak di NOSS. Gak apa-apa lah. Buat udah apa sih? Jadi teman-teman, kita beruntung nih kedatangan sahabat dari Bali, dari MDPI. Nanti kita akan banyak bercerita tentang apa sih yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan di Bali dan kemudian datang ke Jakarta dalam rangka apa. Oke, Jas silakan perkenalkan apa dan sendiri ya, dari ya MDPI ini. Okay. apa itu lembaganya dan tentu perkenalan diri dulu lah di warung nama kita. Saya Yasmin Simbolon kalau nama resminya, tapi semua orang manggil saya Mbak Jess, kalau nggak Jess aja biar gampang. Biar kayak Jensi juga. Iya dong. Tapi keren ya. Kemudian aku kerja di masyarakat dan perikanan Indonesia. Terkenalnya MDPI biar gampang. Semuanya huruf mati ya. Iya, MDPI ya. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan tidak huruf mati. Jadi MDPI itu kayak seperti namanya masyarakat dan perikanan. Jadi ngurusinnya memang ngurusin community sama perikanannya. Kebetulan asal muasalnya kan memang tadinya ini merupakan satu program CSR di perusahaan ekspor ikan tahun 2012 gitu, 2013. Saya belum gabung tuh. Terus mereka kan bikin program CSR. Mereka punya mimpi dulu untuk punya sertifikasi namanya MSC, Marine Steward Council. Itu kayak untuk itu kan harus menyiapkan langkah-langkah menuju lah gitu, pri-nya apa. Salah satunya ya kan Indonesia ini sangat luas dan besar. Maritim lagi. Maritim kan, negara maritim juga. Dan tapi kan data perikanan kan kalau dari port di pelabuhan mah aman lah ya, ada orangnya. Tapi kalau yang untuk nelayan skala kecil yang satu kapal, satu orang mancingnya sehari, siapa yang punya datanya kan? Jadi itu salah satu yang pertama kita lakukan dan merupakan backbone-nya MDPI sampai sekarang adalah pendataan. Jadi ekosistemnya berbasis data gitu ya? Awal mula pergerakan ini semua dari data. Pergerakannya adalah kita mulai wawancara nelayan yang nyampe. Ini jadi MDPI taruh orang di kampung-kampung. Kampung-kampung nelayan ada beberapa. Waktu itu di Bone sama di Maluku. Jadi mereka yang datang, kalau dia landing, kita interview, Pak, nangkapnya di mana, nangkapnya apa aja, diukur, ditimbang, kan bingung orangnya ngapain, kayaknya diukur, ditimbang gitu. Tapi itu dengan diukur, ditimbang, kalau masuk ke ilmuwan itu bisa ada artinya, gitu, bisa melihat perkembangan stok ikan dan yang lain-lain gitu. Tahu pula asal usul ikannya dari mana gitu ya? Enggak sampai situ. Kalau DNA dicabut mungkin dia diambil ya, mungkin bisa juga sih. Jadi awal mulai dari situ, terus tapi karena program ini terus berkembang, udah nggak pantas kalau cuma jadi program CSR aja. Jadi para pendahulu dan pendiri ini berpikir dimandirikan lah menjadi sebuah yayasan. Sebutlah namanya MDPI, Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Memang sampai sekarang kita baru 11 tahun, tanggal 31 Juli kemarin. Oh, baru ulang tahun ya? Iya, baru ulang tahun. Memang saat ini fokus kebanyakan masih ke tuna sirip kuning. Jadi ke jadi MDPI ada di 8 provinsi, di NTT, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo. Jadi kita ada di situ. Kemudian di beberapa ada 12 titik. Di situ kita lakukan pendataan pastinya. Selain itu, tapi
gimana cara dapat trust nelayan kalau kamu cuma ngelakuin, Pak ini nanya-nanya doang nih, siapa Iya. nih orang gitu Siapa kan, lu gitu ya? siapa lu, Iya. apaan lu, Iya. intel gitu lagi nanti. Abis itu baru akhirnya kita kan karena kita naruh orang di lapangan, jadi kita perbedaannya mungkin kita taruh orang di lapangan, jadi lama-lama kelamaan kan dia jadi bagian dari komunitas Iya, kan. iya. Dan Dari saling kenal, kemudian saling percaya, iya, saling ya, percaya, iya. menumbuhkan trust tadi itu. Oke. Karena tanpa adanya trust tidak akan jalan semua apa yang MDPI kerjakan. Jadi kemudian ya kita mulai bikin awareness raising yang Iya. kayak hewan-hewan yang dilindungi itu apa-apa aja, cara memancing yang benar, terus misalnya gimana sih untuk jaga kualitas ikan Iya. kamu supaya bagus gitu, jadi kayak bikin pelatihan lepas gitulah. Iya. Sampai akhirnya tahun 2014 MDPI itu membantu si tadi perusahaan ikan yang tadi itu untuk Iya. mendapatkan sertifikasi Fairtrade USA Seafood pertama di dunia. Oh. Jadi Ini perusahaannya perusahaan asing atau lokal? perusahaan asing, Oke. tapi apa namanya ya itu. Tapi ya kan dia ada rantainya ke bawah kan. Perusahaan asing ini rantainya kan ya rantai seafoodnya, rantai perusahaan lokal, Oke. nelayan lokal Iya. gitu kan. Ya. Hasil dari kerja-kerja nelayan lokal. Ya? Tangkapan nelayan lokal gitu. Dengan tadi kapal-kapal yang cuma kecil-kecil yang kalau lihat kalau di Maluku bilangnya Johnson ya. Jadi satu mesin satu kapal gitu. Mereka pergi subuh-subuh, tangkap umpan dulu, Sore baru pulang. kejar lumba. Zaman dulu kejar lumba, Iya. sekarang udah kerumpon ngomongin Iya, iya, iya. bicaranya. Itu panjang lagi ceritanya kalau ngomongin rumpon. Jadi pulang paling ya untung-untungan. Iya. Dapat nggak dapat gitu kan. Tapi ya dapat nggak dapat tetap harus didata. Artinya gini, Jess. 11 tahun kerja-kerja MDPI ini, pertama tentu mendata ya, Ya, pasti. sirkulasi perikanan. Iya. Kemudian karena ikannya adalah ikan hasil tangkapan, kemudian berkoordinasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat Iya, nelayan. betul. Lama-lama ini menjadi circle yang kemudian melahirkan yayasan MDPI ini Iya. kan. Nah, kerja-kerja CSR ini dulunya kan ya. cuma 2 provinsi, sekarang 2 jadi provinsi. 8 provinsi. Kerja CSR-nya kan bukan CSR lagi, udah jadi kerja yayasan Iya, berarti kan. betul, iya. Dan juga data-data yang didapat oleh MDPI ini disalurkan ke pemerintah supaya memperkaya data pengelola perikanan. Ya, jadi nature pekerjaannya itu riset, pemberdayaan sama edukasi ya itu. Edukasi, Iya, oke. terus kemudian sekarang ini goes ke koperasi, Oh, oke. pembinaan. Jadi produk-produknya itu udah ada yang nampung ya di sebelum dilepas keluar. Sebagian Sebagian. karena bekerja dengan komunitas itu tidak secepat itu. Bekerja komunitas kan mereka kan ada cycle-nya, mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi dengan kalau di komunitas itu mereka kadang-kadang kita yakin mereka bisa, mereka sendiri belum yakin mereka bisa, mereka nggak akan lakukan. Iya. Harus lebih sabar. Jadi itu yang tadi aku bilang kelompok-kelompok Fairtrade itu kan kalau FT USA itu kan mereka ada kayak premium fund yang balik dari hasil penjualan, ada yang balik ke rekeningnya kelompok. Nanti mereka yang kelola mau diapain. Iya. Dulu itu bertahun-tahun cuma pakai untuk konsumtif, beli yang mereka nggak bisa beli lah intinya. Sambil juga ada pengelolaan yang mereka lakukan, ada kasih kayak mereka atur program-program untuk anak, semacam dana untuk abadi yang apa. kemudian bisa balik lagi ke mereka untuk kelompok-kelompok mereka. Bukan gitu. dana abadi, dana sirkular aja mungkin ya. Ya, sekarang kan ekonomi sirkular itu Iya, kan iya. mungkin kalau bahasa sekarang ya artinya bisa digunakan kembali oleh mereka dari hasil Ya, sebagian dari perdagangan. mereka itu akhirnya ada yang PD, dana yang kembali itu dipakai untuk jadi modal. Modal untuk kooperasinya mengganti perannya si middleman, supplier. Iya. Jadi kan memotong rantai, jadi mereka nego langsung. Sudah mereka lebih pede bicara, setelah lama berhubungan sama MDPI, pembinaan, capacity building yang kita lakukan, mereka berani bernegosiasi langsung dengan perusahaan. Jadi udah nak lewat tengkulak lagi ya. Jangan sebut tengkulak lah. Apa tuh? Kita bilangnya supplier. Enggak, kalau Karena gini, artinya oke, sebelum karena- ada supplier itu kan Supplier itu kan kalau orang ngomong di umum memang pasti bilangnya tengkulak. Tapi di sisi lain lagi, kalau tidak ada mereka yang ngumpulin ikan, siapa yang mau bawa Iya. ikan ini ke pabrik kan? Nah, yang kami kerjakan itu kami tidak menendang supplier, tapi kami merangkul supplier kalau pekerjaan MDPI dengan membina mereka juga.
Jadi gini ya, berarti diksi Tengkulak ini masih negatif ya. Padahal Iya, kalau diksi. saya bilang Tengkulak ini kan dia pekerjaan ya yang Betul. menampung kan sebenarnya. Nggak kan, tapi kan konotasi di umum kan Iya. suka tidak suka masih 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 jelek. negatif ya. Ya. Dan suka tidak suka juga praktek-prakteknya juga kadang-kadang Iya. ada yang kita bikin gatal-gatal kepala juga gitu. Tapi kalau nelayannya sendiri tidak merasa Dirugikan. dirugikan, apalagi family-nya. Ya, ini ekosistem perdagangan aja Iya. sebenarnya. Ya. Apalagi keluarganya, Iya. kakaknya, adiknya, sepupunya, ya kita kan nggak usah ngomong kayak begitu. Udah jauh-jauh ke tengah laut, nggak ada yang nampung. Iya, kesia-siaan siapa? adanya kan. Jadi ya Jadi makanya, supplier ya. bilangnya supplier. Kalau orang bule bilangnya middleman. Iya. Kita ngomong tengkulak. Ya orang Indonesia bilang Tengkulak. Tengkulak. pengumpul kalau istilah kami ngomong yang sering pakai bahasanya pengumpul. Pengumpul, pengepul ya kalau di pengumpul ya. ikan. Iya. Oke, jadi tapi beberapa kelompok sudah berani untuk ambil alih, jadi Oke. direct negotiations. Itu yang membuat kayak tadi aku bilang perannya MDP itu, jadi kalau di masyarakat itu tadinya kan awal mulai cuma hama nelayan yang meregistrasikan dirinya menjadi nelayan fair trade. Oke. Mulai tahun 2000 akhir kita mulai program yang namanya koperasi, champion, livelihood. Oke. Jadi aktivasinya nggak cuma aktivasi nelayan tapi aktivasi komunitas secara keseluruhan. Dari kepala desanya, penyuluh perikanan, penyuluh koperasi yang ada di situ. Kemudian selain itu MDPI juga sejak 2017 apa namanya istilahnya. Jadi bikin kayak forum-forum diskusi Oke. lintas sektoral yang ada di perikanan, stakeholdernya yang menyangkut tuna misalnya di 7 provinsi. Jadi kita kumpulin tuh 6 bulan sekali dulu. 6 bulan sekali, jadi kita bawa DKP, peneliti di universitas, orang NGO yang ada di lokasi itu, Oke. terus orang bisnisnya yang tengkulaknya juga, ya pabriknya juga yang ada di sekitarnya, ya nelayannya juga. Kita bawa pembicara-pembicara dari Jakarta atau enggak mendiskusikan masalah perikanan apa yang lagi menjadi masalah di situ. Terus mereka saling diskusi, saling bicara di forum yang satu. Kan jadinya nyambung tuh berbicara, jadi memahami suatu kondisi. Seperti itu sudah kami lakukan lumayan lama sih sekarang. Nanti di tiap 1 tahun sekali kami bawa dari beberapa provinsi, dikumpulin di satu lokasi, kita bawa pernah di KKP juga beberapa kali, pernah di Bali juga beberapa kali. Jadi forum-forum seperti ini yang mungkin intinya adalah kami pemberdayaan nelayan skala kecil. 11 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, tapi juga kalau untuk urusan komunitas ya sebenarnya juga belum dikategorikan waktu yang cukup juga untuk memberdayakan masyarakat Indonesia yang luas. Harusnya, ini kan berkantor di Bali nih. Iya, kenapa Bali? Tadi itu yang awal mulanya, karena awal mulanya menjadi program CSR company itu company-nya ada di Bali. Oh, company-nya berkantor di Bali. Berkantor di Bali. Okay. Jadi kami lahir di sana gitu ya. Lahirnya, jadi kami juga udah nggak mau pindah juga sih, kan siapa yang nggak enak tinggal di Bali. Iya, betul. Jadinya ya di Bali, tapi ya kami area implementasinya tadi aku di yang 8 provinsi tadi itu provinsi kantor apa? Kantor cabang atau punya kalau teman-teman yang bekerja di lokal MDPI aja? Punya sekitar 20-an hampir 30 karyawan yang memang kerja di lapangan. Okay. Yang kami sewakan rumah-rumah gitu. Okay. Jadi remote-nya dari Bali aja gitu ya? Iya, remote-nya dari Bali. Nanti dari tim Bali ada tim community, ada tim fisheries yang jalan keliling. Selain itu juga di tim fisheries-nya itu mereka juga, jadi kan kalau LSM kan ada bagian, kalau aku mempercayai, saya udah lama di LSM, ada mempercayai ada yang memang fungsi kamu ya di luar, menekan pemerintah untuk melakukan yang benar. Yeah. Tapi MDPI dari mulai saya bergabung, saya memperhatikan dan saya mulai sepakat juga bahwa kolaborasi dari dalam juga bisa push untuk melakukan yang benar, kan? Jadi ya kita saling lah, jadi yang dari luar dari yang dalam, mari kita bekerja sama gitu. Jadi dalam keberadaannya MDPI kegiatan-kegiatannya diakui oleh pemerintah. Kita punya MOU sama KKP tadi pagi, baru MOU sama BRIN. Oke. Begitu. Jadi sama direktorat apa? Kalau di KKP
yang barusan MOU? Perikanan juga sama. Perikanan juga. Ada di BRIN. Ya, BRIN. kalau di KKP juga perikanan tangkap. Perikanan tangkap sama PDS, daya saing. Jadi kedepannya ya harapannya supaya supaya ya apa yang kita lakukan itu juga tidak ngasal gitu kan. Nah, karena kan kita mau data yang kita kumpulkan ada maknanya. Ada maknanya bisa kita setorkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih berpihak kepada nelayan skala kecil. Ya artinya gini, saya pernah coba browsing cepat juga tentang MDPI. Artinya rekomendasi-rekomendasi dari hasil kajian, data-data yang dipunya MDPI kan juga digunakan oleh pemerintah ya. Betul. Untuk khususnya untuk perikanan tangkap kalau nggak salah. Iya. Nah ini sejak kapan misalnya kemudian dari awal Bang? Iya, sejak awal tuh udah mendedikasikan diri untuk karena dari sebagai awal kan partner pemerintah. Berbicaranya kan sebelum, bahkan pada saat masih program CSR itu memang sudah diskusi sama pemerintah ya. KKP sama dulu kan masih ada Pusriskan namanya departemennya kan. Iya. Di KKP, tapi kan semenjak ada BRIN itu kan digabungkan semua ke sana tuh. Gitu. Jadi boleh cerita nggak, Jess? Divisi apa aja sih yang ada di MDPI ini? Divisi yang ada di MDPI itu kan divisi perikanan ya tadi kan, fisheries. Fisheriesnya itu menyangkut tadi pendataan. Menyangkut hewan-hewan ETP, terus pelaksanaan tadi yang aku bilang forum-forum diskusi itu, kemudian membantu legalize karena kan ada namanya IUU fishing kan, itu kan salah satunya kan unreported, unregulated. Kalau jadi sederhana gini, pemerintah itu kan biasanya kapal-kapal besar yang disuruh untuk diregistrasi. Iya. Tapi kalau ada program sertifikasi kayak MSC, kayak Fair Trade USA, bahkan biarpun kamu skala kecil harus diregistrasi kapalmu gitu. Jadi ini kan merupakan hal baru. Saya masih ingat banget pertama kali saya join 2015, kita ke kantor DKP Maluku. Kita mau registrasi kapal, ukurannya ukuran apa? 1 GT. Yang ukuran 1 itu. Itu nggak diregistrasi, enggak, ini untuk sertifikat kita harus terangin. Akhirnya mulai mencari tahu caranya bagaimana. Sampai sekarang itu menjadi hal yang reguler untuk dilakukan. Seperti itu. Terus juga nelayan-nelayan, dulu kan ada kartu nelayan, sekarang ada kartu kesuka, bantuin. Ini yang udah di bagian community ya. Tapi itu bagian dari programnya MDPI. Iya, kita memang kesannya seperti intinya kan legalize the fisheries. Legalize the fisheries ya artinya ya semua surat-surat semua ini ya kita harus pastiin supaya ada. Seperti itu. Sambil yang kayak di community-nya ini ada yang ngomongin livelihood. Gimana activate istri-istri nelayan. Gimana activate pemuda-pemuda di lokasi itu, dari mulai sesederhana kita bikin WFD, World Fisheries Day, tiap bulan November. Ada yang kita nelayan-nelayan yang sudah kita capacity building, siapa yang sudah kita latih selama ini. Nanti mereka yang turun tuh ke sekolah-sekolah bikin penyuluhan, bikin games. Kalau di daerah itu yang dari 8 provinsi tadi, udah ada komunitas-komunitas yang artinya di bawah naungan MDPI gitu. Artinya mereka kalau bilang kami ini binaan MDPI ini gitu. Kalau kelompok-kelompok nelayan ya. Ada di, belum semua sih ya, tapi ada di Maluku Utara, di Bone, di Gorontalo, NTB ada. Gorontalo belum ya. Masih baru, Gorontalo baru gabung soalnya. Jadi gini, ada komunitas nelayan di Sulawesi Utara misalnya. Artinya sekarang wilayah kerjanya masih Indonesia Timur ya? Iya, timur ya. Memang kita arahnya ke sana semua. Karena kan tunai memang banyak sana ya. Tapi sebelumnya MDP juga pernah bekerja di crab ya. Aku lupa. Kewiting di Papua. Pernah juga kerja ngebantuin teman-teman. Kita kayak tadi aku bilang MDPI ada PT-nya juga, Social Enterprise. Mereka kerja di Gurita. Kerja di Gurita, kerja di Udang juga ada. Itu di produk supply chain paling terakhir atau dari hulu? Kayak supplier tadi itu? Dari hulu, dari depan, dari nelayannya kan kita itu kan. Jadi sampai menjadi produk. Sampai jadi produk, tapi produknya sebelum diekspor ya. Setelah diekspor udah urusan mereka lah, bukan urusan kita lagi. Tapi jadi ada beberapa company juga yang kita memang ada, kalau bisa ada kita temukan itu dia punya rantai dinginnya, kita bisa kejar, telusuri, kita coba bina situ arahnya. Tapi kalau
Biasanya kalau yang gitu itu yang sertifikasi. Iya, iya. Maka akan dari ketahuan tuh dari bapak ini ngumpulinnya ke pengepul ini, baru dia jual ke pabrik ini. Itu kan semua harus ada rekornya, ada apa trail invoice antara mereka, perdagangannya harus dikumpulin semua tuh. Dan harus di trail sampai barang itu keluar dari pabrik, tinggal diekspor. Tadi kan sempat sebelum kita merekam nih, kan sempat Jas cerita ada produk IT ya yang di-create oleh teman-teman unit perusahaannya, unit usaha. Apa itu? Dulunya sebelum unit usaha, dulunya masih di MDPI. Itu idenya untuk apa tuh? Oke, minum dulu bentar. Iya, minum dulu. Ini menarik nih teman-teman, kalau cerita tentang laut dan hasil laut di Indonesia ini memang harus ada orang-orang seperti teman-teman MDPI ini yang kemudian memberikan benefit ya untuk teman-teman nelayan. Silakan dilanjut, Jas. Iya, jadi kan salah satu standarnya untuk Fair Trade USA dulu itu ada namanya traceability. Di mana kalau buka standar itu dia harus bilang ini bagaimana engkau membuktikan barang yang kau bilang barang fair trade ini adalah emang rantainya tuh ketahuan step by stepnya. Berarti kan paperworknya harus dikumpulin. Tapi begitu di pabrik, jadi bagaimana supaya pabrik tahu kalau ini tangkapan dari yang dibawa oleh supplier ini ada satu ember begitu, mana yang FT, mana yang non FT. Gimana bedainnya? Taruh di mana? Itu diatur dari awal, kita yang bantu atur gimana caranya supaya misahinnya gimana. Jadi semuanya terekor SOP-nya gitu, terekor, dan pas ditaruh di gudang ini yang raknya FT, ini raknya NFT. Tapi pas lagi di jalan kan udah bentuk potongan-potongan kan, mana kamu tahu itu mana yang FT, mana yang NFT, punya bapak siapa? Tapi kita bisa, Pak. Dengan terus ada seorang programmer yang kita hire, terus dia bilang bisa kita bikin, terus dia yang bikin. Yang sudah menggunakan ini ada 10 pabrik. Oh, pabrik ya. Pabrik perikanan. Tapi juga sekarang kita dikembangkan melalui PTS kan, Jadi setelah programnya kan pasti ada donornya kan. Ini bentuknya software ya? Software keluarnya barcode. Stiker barcode. Jadi sesudah kemarin itu, sesudah programnya selesai, kan udah ada pabrik-pabrik yang kita uji coba ya, nggak mungkin dong kita main bye gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya kita bikin social enterprise, kita masih coba untuk bertahan supaya produk ini, program ini dapat berjalan terus. Sampai saat ini masih ada 10 lagi kita mau kembangin. Sekarang ini pengembangannya lebih pengembangan nambah gitu, supaya lebih panjang rantainya. Nggak cuma, kan dulu kan cuma ditulis, ditaruh di kertas, ditaruh di plastik es, diikat di tali kan. Sampai di pabrik, sekarang kita mau pas di supplier udah pakai apps juga. Udah tinggal stiker gitu loh. Jadi itu yang kita lagi usahakan, lagi uji coba. Mau nanti dari ujung ke ujung sudah dari hulu ke hilir udah terdata semua. Gitu. Menarik nih teman-teman NMBS. Jadi ternyata kerja-kerja nelayan itu bukan hanya sekedar menangkap ikan ya, tapi ada sebenarnya rantai panjang sekali. Rantai kerja yang tidak hanya melibatkan para pekerja di laut, tapi juga keluarga tentunya, ada masyarakat sekitar, kemudian ada konsumen. Tentu ya sebelum sampai konsumen ada industrinya juga ya. Dan inilah yang dikerjakan oleh MDPI. Mungkin disentuh semuanya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang paling dalam rentang 11 tahun yang kira-kira menjadi inspirasi teman-teman untuk terus menjadikan MDPI ini sebagai karena perubahan ya, semangat, sebagai semangat perbaikan lah. Gini, kemarin itu kita ada acara di Bali nih, sebelum saya sampai sini kemarin sore ya. Di Bali ada acara Fishery Improvement Projects Community of Practice. Jadi untuk Asia. Jadi orang-orang yang ngerjain program-program perbaikan perikanan pada berkumpul di Bali. Terus yang mereka ngundang nelayan-nelayan bidang MDPI. Itu bule-bule banyak pakai alat-alat penerjemah itu kan. Terus dan mereka pun juga pakai kan, dengerin orang bule ngomong mereka juga pakai. Ada 4 nelayan, dan mereka tidak merasa terintimidasi. Mereka nelayan kampung loh, sekolahnya mungkin cuma SD, tapi mereka tidak ngomong. Udah bisa berdialog dengan orang dari mancanegara. Kalau lihat gitu tuh nggak di pinggiran saya menangis langsung, karena saya tahu bapak ini dulu pegang pena pun goyang-goyang, mau tanda tangan untuk absen nggak bisa. Sekarang dia udah berani bicara di depan, terangin mengenai ini. Udah jadi narasumber ya, narasumber internasional.
Ya, itu yang kayak gitu yang terus ya itu tadi jadi aku kita bilang, puas ya ternyata lihat kerja dengan sama kepala ini. mata Ya. sendiri. Kalau dulu kan saya kerja di LSM banyak kan di belakang meja. Urusin konsultan punya kontrak lah apa ini segala macam, paling proyek-proyek kecil-kecil aja handle. Sekarang turun ke lapangan semenjak gabung di MDP, saya awal mulanya turun ke lapangan dan memastikan supaya program tadi yang fair sertifikasi fair itu di jalan. Iya. Jadi kan bahasa Inggris semua tuh. Hmm. Gimana bahasa Inggris semua, setting USA. Gimana to be applied dapat dilakukan di kampung nelayan yang kalau dari Ternate masih naik kapal 19 jam. Untuk pergi itu, dan mereka harus coba melakukan standar yang sama. How to make it work di kampung-kampung nelayan. Jadi itu dulu pertama sebelum aku jadi direktur di MDP. Tapi itu nggak bisa dialih bahasakan itu. Udah dialih bahasakan. Udah. Cuma kan juga tetap aja cara ngerjainnya Yeah. gimana, harus kreatif dan harus coba gitu kan semua cara. Sesederhana gini. Semua hasil tangkapan harus dicatat. Itu kan nelayan pulang dari mana mau nulis dulu, ngumpul nota juga nggak pernah ngumpul. Apalagi nota. kebiasaan nelayan di Merubah kebiasaan nelayan itu loh, yang sampai ujung-ujungnya mereka PR-nya itu ya. Iya, kalau bagi saya pribadi ya. Iya. Dan juga kalau dari perikanan itu data-data yang dikumpulkan MDPI itu digunakan untuk jadi salah satu basic tadi untuk harvest strategi untuk wilayah perikanan yang bagian dalam yang Indonesia ini kan ada kayak namanya IAW, Indonesian Archipelagic Waters. Okay. Jadi sekarang ini sudah ada harvest strategi. Jadi kalau ikan tuna itu tidak diatur oleh negara sendiri. Itu diatur oleh, karena kan ikan tuna kan berwaya jauh. Ya, aturan global ya. Jadi aturan global dia. Jadi ada di Pasifik ada yang atur, di Indian Ocean ada yang atur. Kadang rumahnya di laut mana, main-mainnya ke laut Arafuru katanya. Tapi ditangkapnya di Indonesia gitu ya. Betul. Tapi kan Indonesia nggak mau kalau kalau ikan yang ditangkap di dalam sini aturannya aturan dari sana kan, maunya kan kita yang atur. Yeah. Nah untuk itu kamu harus punya harvest strategi. Yeah. It's been 10 years, baru 2 tahun lalu baru final itu dokumennya. Indonesia termasuk yang lumayan lah aktif mendorong aktif itu tiap tahun negosiasi itu orang-orang dari KKP lah, kita coba dengar aja ceritanya, bantuin kumpulin data begitu. Jadi perjalanan agak teman-teman, everything all around the iya, yang menarik mungkin dalam bayangan saya gini, kan nelayan secara profesi ya mungkin sama dimanapun, tapi kan kultur nelayan di NTT, nelayan di Bone, nelayan di Maluku beda-beda. Gimana teman-teman menghadapi ini manusianya ya? Mungkin kalau dari sisi pekerja mungkin sama. Kemudian kan tentu ada kebiasaan menangkap yang berbeda-beda, tools yang berbeda gitu. Gimana teman-teman mengedukasi mereka agar bisa menerapkan kalau di Indonesia sistem ini yang ada? Daerah timur itu sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan. Mereka pakai handline kan, pakai pancing ulur, pakai pancing ulur, terus itu yang tradisional ya? Iya, kan emang itu juga yang kami tradisional bina. Pancing ulur one man one line, gitu kan ke bawah. Jadi mereka tarik. Can you imagine bapak-bapak timbangannya 60 kiloan gitu, narik tuna 60 kilo, dia kayak narik pakai tangan. Kalau salaman sama mereka tuh tangannya bengkak-bengkak karena bekas tali apa? Enggak, bekas tasi kayak tali. Benang potongan pancing. Benang pancing. Terus bapak-bapak ini yang kita ajarin bagaimana cara ngomong di depan, presentasi. Cukup menarik. Jadi ya mungkin dari sisi ini ya bisa juga itu sebagai salah satu cara yang tradisi untuk menjaga kelestarian ikan ya, karena tidak ditangkap secara massal. Iya, betul. Ikan yang pun ikan terpilih ya yang ya karena cuma one by one kan, kalau orang kalau ada istilah itu one by one fishing, karena satu-satu kan dia nggak main lingkar tarik semua gitu. Jadi just pengalaman 11 tahun ini tentu pengalaman yang luar biasa. Achievement apa yang kemudian teman-teman rasakan selain tadi ya melihat nelayan presentasi di depan expert mancanegara terharu gitu. Tapi apa harapan ke depannya yang ingin? Harapan ke depannya. Jadi ini sebenarnya aku lagi mendengung-dengungkan ke teman-teman manajemen di MDPI. Okay. Sekarang saya udah mulai bilang, kita sudah bayangkan kita sudah working di kampung ini sekitar berapa tahun, coba aku tanya. Sekarang pertanyaanku,
kamu mau mendidik atau kamu mau bikin mereka ketergantungan sama kita. Jadi ke depan 5 tahun ke depan ini PR-nya MDPI adalah bagaimana jadi di samping dan di belakang supaya ke depannya kita nggak perlu mereka tetap jalan dan lakukan. Karena itu challenge untuk semua NGO itu kan. Kita sering sukanya melakukan untuk mereka gitu. Tapi gimana caranya sekarang kamu untuk sudah mulai kami lakukan. Tapi akan lebih ditekankan lagi 5 tahun ke depan ini adalah benar-benar kamu harus mandirikan mereka. Karena ya itu mau pakai cara apapun juga. Maksudnya sekarang yang kami lagi coba juga adalah kadang-kadang banyak orang walaupun mereka tinggal di Maluku, they don't understand apa itu perikanan Maluku, yang sebetulnya nggak ngerti. Namanya Selat Maluku gitu, kayak anak-anak muda kami pilih dari beberapa macam tempat, kami kasih pengertian mengenai perikanan, memancing minat mereka dulu, bikin proyek-proyek kecil, kemudian harapannya nanti mereka ini bisa nyambung terusin gitu loh. Ya, artinya secara fragmentasi teman-teman MDPI udah membuat komunitas-komunitas ya, komunitas anak muda. Di kampung-kampung itu juga anak komunitasnya juga anak muda. Dan nelayannya sendiri mungkin secara generasi nanti akan diturunkan gitu. Mudah-mudahan. Sehingga mereka tidak lagi gengsi, malah bangga jadi nelayan yang profesional gitu. Betul. Mungkin gini terakhir, guys. Ada pesan nggak buat sahabat NFS kemudian juga kepada stakeholder kita terkait apa yang kemudian menjadi core dari MDPI ini? Kalau untuk teman-teman yang masih muda-muda, terlebih saya punya minat khusus nih sama anak-anak yang kuliahnya perikanan. Begitu tamat kerjanya di bank jadi teller. Aku rasa sayang banget ya, kenapa kamu nggak mau bantu mengurus negeri ini yang 2/3-nya laut. Itu yang salah satu messageku yang selalu aku ulang-ulang. Karena ada anak buahku beberapa kali gitu, kemana kamu? Kok kamu mau keluar? Aku diterima kerja jadi teller di BRI. Aduh sedih banget. 5 tahun sekolah perikanan. Padahal mereka melangkah keluar rumahnya itu lahan pekerjaan. Laut iya seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi maksudnya ya kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang ya. Tapi memang CPNS itu kan membuat orang tua bangga ya kalau anaknya PNS dimanapun berada gitu. Kalau bagi orang-orang yang memiliki yang mempunyai wewenang untuk mengatur perikanan, mungkin harapannya jangan menyerah. Tidak mudah. Jauh-jauh kampungnya memang, tapi yakin dan percaya bahwa ya kita kalau mau lihat tuna 100 tahun dari sekarang ya harus dikelola dengan baik. Kalau nggak hilang itu barang. Seperti itu. Kemudian ya bagi orang-orang yang bekerja maksudnya bagi orang kebanyakan orang umum, pada saat kamu sampai di laut, bawa pulang sampahmu juga. Jangan dibuang ke laut. Saya kalau naik kapal laut ya, kalau kadang-kadang suka mau marah tapi harus tahan diri juga karena bukan saya punya kuasa kan untuk itu kan. Itu lihat orang cuma buang, enak aja buang semua ke laut. Laut tuh bukan tempat sampah loh. Begitu. Itu aja sih. Oke, Jess, terima kasih banyak nih udah hadir jauh-jauh dari Bali. Terima kasih juga untuk interview mendadaknya udah. Kita selalu meluangkan waktu sebenarnya dan bulan November kita ada Green Pass Community. Itu event tahunan kita. Mudah-mudahan MDPI bisa hadir. Terlibat di dalam kebersamaan nanti sama komunitas lingkungan. Boleh. Nanti kalau ada teman kita punya anak-anak perikanan anak-anak kita punya kantor yang memang sering ke lapangan lebih tahu lebih detail. Kalau abang mau wawancara silahkan. Terima kasih. Akses terbuka. Oke, Jess, makasih banyak. Sukses ya. Terima kasih banyak. Baik, Sobat NFS, kita tentu bersyukur ya. Banyak masyarakat kan sebenarnya yang masih peduli dengan negara maritim ini. Dan tentu kerja-kerja di bidang kelautan itu kerja-kerja yang mulia sebenarnya. Dan tidak sedikit juga orang meyakini bahwa hasil laut itu ya yang membuat Indonesia sampai hari ini bisa tetap eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.